Shalom, selamat malam. Mari kita mulai persekutuan doa kita dengan diawali dengan Shema Israel. Shema Yisrael Yahweh Elohim Ibadah kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia akan memberkati kita, menolong kita, memberkati di dalam segala perkara. Di dalam nama Adonai Yeshua Masiah, Sang Mesias, Juru Selamat yang hidup, menolong kita, memberkati kita. Amin. Mari kita lanjutkan buku kecil nomor 5, Ajarku Mengerti.
kami ya Tuhan, untuk setiap pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu, biarlah itu menjadi suatu dupa yang harum ya Tuhan. Bersama malaikat-malaikat di surga kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau mendengarkan juga kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyingkapkan segala yang terselubung, supaya setiap kami boleh semakin memahami dan mengenal Tuhan dengan benar. Kami semakin mencintai Engkau ya Tuhan, karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mencintai kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Beracaralah malam ini dari awal pertengahan hingga akhir dengan kuat kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami malam ini. Terima kasih ya Bapa yang baik. Ini doa kami ya Bapa, biarlah kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan dalam setiap doa, pujian dan pembacaan firman Tuhan. Di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita untuk masuk penyembahan nomor 17. Kasih-Mu
Mari sembah Dia, mari puji Dia, mari muliakan Dia, haleluya. Kami menyembahmu ya Bapa Yahweh, kami mengakukan Engkau ya Bapa Yahweh, haleluya. Mari kita lanjutkan ujian nomor 15. Indah semua
tiba kau lihat tulang kakinya dan Tuhan terang merendah suatu kabar agung mulia saatnya kan tiba nanti kalian telangi kasihnya kalian telangi kasihnya kalian telangi kasihnya haleluya Silakan yang mau saksi. Lanjut ke firman Tuhan. Nomor 16, bagaikan bejana. bagaikan bencana siang dibentuk berikan hidupku di tanganmu penuh harapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu jadikan ku Allah pakailah sesuai rencanamu. Harus berhentimu, Yesus. Sempurnakan selalu kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan ku sepertimu, Yesus. Sempurnakan selalu dan setiap jam.
dan setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi, ku mau seperti Yesus, seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam Tuhan kami Yeshua Mashiach, kami mengucap syukur atas kesempatan malam hari ini kami boleh kembali hadir di dalam persekutuan malam hari ini bersama-sama dengan Engkau ya Bapa Yahweh, bersama-sama dengan Engkau kuasa Ruach Kodes. Pada saat malam hari ini kami senantiasa boleh merasakan akan hadirat Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, di dalam pribadi kami masing-masing ya Bapa, supaya sukacita itu, shalom itu, damai sejahtera itu ada melimpah di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau hadir setiap saat di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami ini benar-benar memuliakan Engkau. Dengan segala apa yang kami kerjakan dan melakukan boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih atas persekutuan kami dari awal pertengahan ini ya Bapa. Kau pakai Ibu Maria Indawati ya Tuhan sebagai alat untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dalam melalui Ibu Maria Indawati, nama Tuhan boleh dibesarkan dan dimuliakan. Boleh menghadirkan kuasa Ruach Kodes di dalam setiap persekutuan kami ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Saatnya malam hari ini kami akan merenungkan akan daftar itu. Kami akan belajar untuk mengerti isi hati dari Bapa Yahweh. Biarlah saat ini urapan dari tempat yang maha tinggi, pencerahan dari yang maha tinggi boleh menyingkapkan, membuka rahasia-rahasia isi hati dari Bapa Yahweh. Terpujilah akan Engkau ya Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yeshua Mashiach. Terima kasih atas malam hari ini, atas persekutuan kami pada malam hari ini. Jikalau masih ada kuasa-kuasa yang bukan berasal dari ilmu, kuasa-kuasa yang bukan dari Samayim, yang bukan berasal dari Tuhan, dari Bapa Yahweh, kami ikatkan usir di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach, keluar dari ruangan ini. Bila saat ini hanya Ruach Kodes yang ada di tengah-tengah kami, sehingga saat ini kami dengan bebas untuk belajar dapat ilmu. Terpujilah akan Engkau ya Bapa Yahweh. Kami sambut dapat ilmu hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach. Haleluya, haleluya, amin. Aduh, itu Haleluya, puji Bapa Yahweh. Shalom Aleichem. Kita jumpa lagi malam hari ini di dalam persekutuan kita. Malam hari ini kita sampai di pasal yang ke-29. Mari kita baca seperti biasa secara bergantian. Ayat yang cukup panjang kita baca secara cepat dan bergiliran, 5 ayat seperti biasanya. Saya akan baca ayat 1 sampai yang ke-5. Penabisan imam. Inilah yang harus engkau lakukan kepada mereka dalam menguduskan mereka untuk bertindak sebagai imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tak bercacat, dan tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat roti
tidak beragi, kue tidak beragi yang diadon dengan minyak, dan kue tipis tidak beragi yang dioles dengan minyak. Haruslah engkau menatanya dalam sebuah keranjang, dan bawalah roti dan kue-kue dalam keranjang itu bersama lembu jantan muda dan kedua ekor domba jantan itu. Haruslah engkau membawa Harun dan anak-anaknya mendekat ke pintu kemah pertemuan, dan engkau harus membasuh mereka dengan air. Ambillah pakaian-pakaian itu, dan haruslah kau kenakan baju panjang, jubah efod dan tutup pada dada Harun. Juga haruslah engkau melilitkan ikat pinggang efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubuhkan pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat, dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. 11. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah tempat berdosa. 15. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. 16. Haruslah engkau menyembelih domba jantan itu, ambillah darahnya dan percikanlah pada sekeliling mezbah. Potong-potonglah domba jantan itu menurut bagian-bagiannya, lalu cucilah isi perut dan paha-pahanya, kemudian letakkanlah di atas kepala dan potong-potongan lainnya. Haruslah engkau membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah persembahan bakaran bagi Yahweh. Itulah bau harum yang menenangkan, suatu persembahan api-apian bagi Yahweh. Ambillah domba jantan yang kedua, lalu Harun dan anak-anaknya haruslah menunjukkan tangan mereka kepada domba jantan itu. Haruslah engkau menyembelih domba jantan itu, ambillah darahnya dan oleskanlah pada cuping telinga kanan, ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanan Harun dan anak-anaknya. Sisa darah itu haruslah kau percikan pada mezbah itu sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikkan kepada Harun dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Kedua, dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi parutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya, sebab itulah domba jantan persembahan pentahbisan. Kau ambillah juga satu keping roti, satu roti bakul yang berminyak, dan satu roti tipis, dan dalam bakul berisi roti yang tidak berarti yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka, dan
kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, sebagai persembahyan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-api yang bagi Tuhan. 26. Selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. 29. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditabiskan. 30. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. 31. Ambillah domba jantan persembahan penapisan itu dan rebuslah dagingnya di tempat kudus. Harun dan anak-anaknya haruslah memakan daging domba jantan itu dan roti yang ada di dalam keranjang di depan pintu kemah pertemuan. Mereka harus memakan semua yang dengannya penebusan telah terlaksana untuk menabiskan dan menguduskan mereka. Tetapi seorang asing tidak boleh memakannya karena semua itu adalah kudus. Jika daging persembahan penabisan dan roti itu ada yang tersisa sampai pagi hari, maka haruslah engkau membakar semua yang tersisa itu dengan api. Hal itu tidak boleh dimakan karena hal itu adalah kudus. Demikianlah harus kau lakukan kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang telah aku perintahkan kepadamu. 7 hari lamanya kau harus menabiskan mereka. 6. Kok nganu? Tandane kowe blabasen. 36. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghabis dosa untuk mengadakan perdamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu. Dengan mengadakan perdamaian baginya haruslah engkau yang mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan perdamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. 38. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu: 2 anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbalik dengan minyak. Eva tepung yang terbalik dengan minyak tumbuk. Eva tepung terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. 41. Anak domba yang kedua. Kelinda. Oh iya. 41. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi. Harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel
dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. 45. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Elohim mereka. 46 terakhir. 46. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohim mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku dapat berdiam di tengah-tengah mereka. Akulah Yahweh Elohim mereka. Luar biasa. Untuk mengerti apa yang kita baca malam hari ini cukup berat, karena apa yang kita baca malam hari ini adalah tentang penahbisan Harun, Imam Harun beserta dengan anak-anaknya. Dan pada waktu dia ditahbiskan, Imam Harun dan anak-anaknya ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Coba kita perhatikan. Bapak Yahweh ngomong langsung, berbicara langsung dengan Musa. Ya, Musa diperintahkan supaya mempersiapkan lembu, mempersiapkan domba jantan, mempersiapkan roti, mempersiapkan keranjang, mempersiapkan baju dan lain sebagainya. Untuk siapa? Untuk Imam Harun. Begitu detailnya Bapak Yahweh ini. Dan peristiwa itu dilakukan dengan baik oleh Musa. Tidak saya temukan di dalam pada waktu Musa ini sudah membawa keluar bangsa Israel dari Misraim atau dari Mesir, tidak ada satu kalimat pun yang dikatakan oleh Bapak Yahweh kemudian dibantah atau ditolak oleh Musa. Tidak ada satu kalimat pun, kecuali pada waktu sebelum Musa mendapat mandat amanah, ya, amanat untuk melakukan perintah Bapak Yahweh. Waktu itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang perintah-perintah Bapak Yahweh yang ditolak oleh Musa. Saya tidak pandai bicara lah, suruhlah orang lain lah. Banyak yang ditolak oleh Musa waktu itu. Sampai Bapak Yahweh terus terang jengkel sebenarnya melihat Musa itu. Waktu diperintah itu ada saja alasannya. Akhirnya kan kamu jangan khawatir, Harun kakakmu itu kan pandai bicara. Akhirnya Harun mendampingi Musa untuk bertemu dengan Paroh atau Raja Fir'aun. Ya, itu peristiwa sebelum Musa diangkat mau bersedia menjadi seorang nabi yang membawa keluar bangsa Israel keluar dari Misraim itu. Setelah itu Musa terus tunduk dan nurut segala apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Tidak saya temukan Musa itu membantah sedikit pun, tidak saya temukan. Bahkan sampai hal-hal yang paling kecil-kecil ini kan, membuat baju, menyiapkan keranjang, buat roti. Ini perintah Bapak Yahweh bicara langsung dengan Musa untuk mempersiapkan Harun menjadi seorang imam dan anak-anaknya. Coba kalau Musa ini gengsi itu, loh, aku ini kan seorang nabi yang penuh dengan kuasa, power dan kekuatan, masa aku disuruh nyiapkan pakaiannya ponaanku kan gitu kan. Kan ponaannya kan, anak-anaknya Harun itu kan ponaannya Musa. Itu Musa diperintahkan untuk mempersiapkan baju imam ini. Dan kalau kita baca ini tadi, begitu rumitnya ya mempersiapkan seorang pemimpin ibadah, seorang imam itu. 7 hari ya. Kalau kita lihat sekarang ini, kita ketahui yang pernah saya tahu di gereja Protestan, begitu pentahbisan atau pelantikan seorang pendeta itu
Nggak perlu waktu sampai berminggu-minggu ya, 1 minggu ini enggak. Cuma ya 1-2 jam ya sudah cukup. Kemudian makannya ini, coba perhatikan makannya ini. Ada makanan khusus untuk para imam ini. Dan kalau makanan khusus yang disediakan untuk para imam ini tidak habis, tidak boleh orang lain makan, itu tidak boleh. Dibakar. Kalau tersisa makanannya dibakar. Itu. Coba perhatikan. Begitu rumitnya, begitu ribetnya ya untuk melantik seorang imam. Makanya hal ini ditolak oleh gereja-gereja modern. Coba perhatikan ya. Ditolak oleh gereja-gereja modern karena kalau nurut perintah Bapak Yahweh untuk melantik seorang imam, seorang pemimpin ibadah, itu ribetnya setengah mati ya. 1 minggu lamanya mempersiapkan, menyiapkan lembu yang terpilih, kemudian domba yang pilihan, yang sempurna, yang tidak bercacat dan bercela, terus menyiapkan pakaiannya yang begitu rumit ya, yang ruwet ya, ruwet dan rumit ya, ruwet dengan ruwet dan sulit gitu ya, ruwet ya, itu begitu ruwetnya untuk mempersiapkan seorang pemimpin ibadah. Makanya ditolak oleh gereja-gereja modern, tidak dilakukan. Ya, kalau orang Israel sendiri, mereka tidak bisa melakukan itu. Karena apa? Karena bait sucinya itu tidak ada. 2 kali bait suci itu sudah dihancurkan. Ketika ada bait suci itu, orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi itu mereka melakukannya dengan setia, dengan taat sesuai dengan perintah Bapak Yahweh ini. Mereka lakukan itu. Apa yang dikatakan oleh Musa itu ditaati oleh mereka itu ya. Saking taatnya kebablasan ya, saking taatnya ketika kedatangan Yesua di muka bumi ditolak oleh mereka. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu bahwa yang dinanti-nantikan itu sudah datang, tapi mereka telah menolaknya. Itu ruwetnya ya, rumit. Saya sampai bilang, kalau saya perhatikan ini tadi, ternyata tidak sembarangan menjadi seorang pemimpin ibadah itu. Sungguh sangat ruwet yang mempersiapkan itu. Kalau sekarang ini mungkin panitianya itu ruwet, tapi tidak seruwet apa yang tertulis di dalam kitab suci. Anda cuma mempersiapkan secara protokoler ya, mempersiapkan secara protokoler itu, membuat undangan untuk gereja-gereja lain ya, mempersiapkan bagaimana keamanannya, bagaimana tempat parkirnya ya, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Tapi tidak seruwet apa yang tertulis di dalam kitab suci. Tapi yang saat ini perlu kita perhatikan adalah bagaimana Musa itu dengan setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Tidak ada penolakan sedikit pun ya. Ya, kalau kita perhatikan di pasal 29 ayat yang 11 ya. Ayat 11 ini, haruslah engkau menyembelih lembu jantan muda di hadapan Bapak Yahweh di pintu kemah pertemuan. Ambillah darah lembu jantan muda itu dan oleskanlah pada tanduk-tanduk mezbah itu dengan jarimu. Lalu tuangkanlah seluruh darah itu ke dasar mezbah. Coba bayangkan, di dasar mezbah ini dituangi darah dari lembu tadi. Wah, kalau itu sekarang, di zaman sekarang ya sudah tidak relevan. Yang gerejanya ini lantainya pakai granit, pakai keramik, pakai
karpet ya, pakai karpet terus dituangi darah gitu mesbahnya, kan tidak mungkin. Baunya bagaimana, arus ya, dan tidak mungkin itu dilakukan. Itu terjadi pada waktu di bait suci. Mungkin kalau bait sucinya itu ada, itu akan tetap dilakukan oleh orang-orang Yahudi, karena mereka sekarang tidak punya bait suci dan mereka tidak melakukan. Sudah berapa ratus tahun mereka sekarang ini sedang berupaya untuk membangun bait suci yang ketiga. Bait suci yang ketiga sedang diperjuangkan, diupayakan untuk bisa dibangun. Mereka sudah lama sekali, orang-orang Yudaisme ini tidak melakukan ritual seperti yang diperintahkan Bapak Yahweh melalui Musa ini. Ritual itu sudah tahu ratusan atau sudah ribuan tahun mereka tidak melakukan ritual-ritual Yudaisme yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Dan sekarang kita masuk di dalam zaman anugerah, di zaman kasih karunia. Ya, orang-orang mesianik, orang-orang Yahudi mesianik itu mereka beribadah dan percaya kepada Tuhan Yesua sebagai juru selamat, sebagai Bapak Yahweh sendiri. Mereka tidak melakukan ritual seperti ini karena sudah digantikan oleh Bapak Yahweh melalui Yesua Masiah itu, melalui Yesua. Maka ritual seperti ini ditinggalkan, boleh meninggalkan ini, tapi jangan sampai kebablasan ya. Kebablasan tidak melakukan perintah-perintah yang lain. Hati-hati yang di situ kita perlu perhatikan ya. Kalau kita baca 11 sampai yang ayat 11 sampai yang 14 ini ayat-ayat ini mengandung arti tertentu. Kenapa? Ya, coba perhatikan ayat yang ke-13. Ambillah semua lemak yang menutup isi perut, umbai hati dan kedua ginjalnya, dan bakarlah semua itu di atas mezbah. Ya, kemudian kalau daging, kemudian kulitnya dan kotorannya harus kau bakar di luar mezbah. Ya, di luar perkemahan, itulah persembahan penghapus dosa. Ini ada maksudnya. Kenapa kok tidak semuanya dibakar di mezbah gitu ya? Coba perhatikan, kan? Perhatikan itu. Ini ada maksudnya ini. Perintah Bapak Yahweh seperti ini. Ambillah lemak yang menutupi isi perut. Nah, perut, coba kita pegang perut kita. Nah, di perut kita, khususnya yang gemuk ya, seperti saya ini, banyak lemaknya ini. Banyak lemaknya ini. Ya, ini tapi untuk binatang, untuk lembu ya ini. Isi perut yang menutupi perut, umbai hati, ada hati ya, kemudian kedua ginjalnya, bakarlah semua itu di atas mezbah. Jadi artinya itu ya, ini isi perut itu keinginan yang sudah masuk di dalam perut kita ini beserta hati dan ginjalnya itu terkait sesuatu yang ada di dalam jeroan ya. Kalau orang Surabaya jeroannya ini bakarnya ini bukan di luar perkemahan tapi di dalam mezbah. Artinya bahwa itu perlu diperhatikan secara khusus ya, lemak dan ginjal dan hati ini tadi ya, ini ginjal ini perlu diperhatikan secara khusus. Itu organ-organ, ginjal kan organ penting ya, kemudian hati juga organ penting ya. Lemak ini yang membuat orang menjadi gemuk ini, yang membuat gemuk itu karena banyak lemaknya itu perlu diperhatikan secara khusus. Harus dibakar di dalam mezbah. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan daging
dan kulitnya. Kulit dan daging ini, keinginan daging kita ini yang nampak ini. Ini tidak kalah penting sebenarnya, tapi ini yang kedua. Yang kedua, ini bisa dibakar di luar perkemahan. Nah, itu artinya kalau kita alegorikan dengan masa sekarang, dengan pribadi kita, dengan kehidupan kita yang menyangkut dengan jeroan, ya, jeroan yang ada di dalam perut tadi itu harus benar-benar diperhatikan. Itu menyangkut perasaan, menyangkut penyaringan, ya, ginjal itu kan penyaringan, hati itu sebagai penyaringan juga, itu perlu diperhatikan. Nah, itu benar-benar harus di tempat yang kudus, ya, tempat yang kudus, tempat mesbah tadi. Kalau yang kedagingan dan kulit tadi dan kotoran itu bisa dibakar di luar perkemahan. Itu yang nomor 2. Dua-duanya penting, tapi harus dua-duanya diperhatikan. Yang lebih khusus diperhatikan tadi adalah masalah hati, ginjal, dan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, ini adalah perintah dari Bapak Yahweh yang terus dilakukan secara turun-menurun untuk mengingat kita kepada Tuhan. Terpujilah Bapak Yahweh, Bapak Yahweh memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh atas Bapak Elohim malam hari ini yang Engkau telah bukakan bagi kami hingga kami mengerti bahwa ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang perlu diperhatikan secara khusus dalam kehidupan kami ini, di dalam kami beribadah kepada Engkau, ya Bapa, yang menyangkut perasaan, yang menyangkut isi hati kami, itu perlu sangat diperhatikan. Terima kasih atas peringatan Dafar Elohim malam hari ini. Biarlah Engkau meteraikan, ya Tuhan, di dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami tidak mengabaikan masalah isi hati, ginjal, masalah daging dan kulit itu. Dua-duanya penting, harus dibakar, harus diperhatikan. Tetapi ada sesuatu yang prioritas yang perlu sangat diperhatikan, yaitu masalah hati dan ginjal. Terima kasih ya Bapak Yahweh, biarlah secara alegori kami boleh mengerti bahwa itu semuanya menyangkut perasaan orang lain. Ya, menyangkut perasaan orang lain ya Bapak. Terima kasih atas Dafar Elohim. Biarlah saat ini kuasa dari Ruach Kodes boleh membukakan lebih lagi rahasia-rahasia firman-Mu. Biarlah saat ini kami boleh menaati segala perintah apa yang Bapak Yahweh perintahkan. Seperti Musa sedikit pun tidak pernah membantah apa yang telah Engkau perintahkan. Dia lakukannya dengan setia ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita masuk ke doa syafaat. Ibu Eni berdoa syafaat. Mungkin semuanya ya. Mari kita berdoa. Bapak Yahweh, kami kembali lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dan malam ini Tuhan kami bersekutu di dalam keluarga kami, di rumah ini Tuhan, rumah yang Kau berikan dengan keajaiban, rumah yang penuh berkat Roh Kudus-Mu di sini Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Tuhan bersama-sama kami sudah memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan di dalam tubuh kami masing-masing. Jauhkanlah kami dari segala penyakit-penyakit apapun Tuhan. Tuhan, keluarkanlah di dalam tubuh kami racun-racun Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit di dalam tubuh kami. Tuhan, berikan kami gizi ya Tuhan yang baik.
Bapa yang di surga, pada malam ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah menyembah-Mu, sudah berdoa, menyembah segala kekuatan kami Tuhan. Pada malam ini Tuhan, khususnya kami untuk berdoa untuk anak kami Ruben ya Tuhan, yang di mana Tuhan, yang jauh dari kami di Tangerang Tuhan. Kami mohon pertolongan kasih-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan untuk anak kami Ruben yang mungkin di dalam pergaulan, pergumulan setiap hari, setiap detik Tuhan. Berikan Tuhan hatinya yang damai, sukacita. Tuhan tetap bersemangat hidupnya Tuhan. Yang dimana Tuhan di dalam pekerjaannya mungkin Tuhan yang dia pikirkan. Kami mohon pertolongan, Engkau selalu mendampingi Tuhan, selalu menolong Tuhan, memberikan keajaiban Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang selalu menolong Tuhan apa katanya yang Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan. Tolong Tuhan, berikan mukjizat-Mu Tuhan untuk Ruben Tuhan. Kasihlah Tuhan Ruben Tuhan di dalam pekerjaannya ini Tuhan, yang di dalam usia lanjut 30 ini Tuhan. Engkau selalu memberkati, melebih, mengertilah ya Tuhan di dalam kehidupannya, pemikirannya. Berikan hatinya yang lembut Tuhan, ucapannya yang baik pada orang tua Tuhan, pada temannya, pada atasannya, dalam pergumulannya, di dalam temannya Tuhan, di dalam kosnya, semuanya Tuhan. Kami serahkan ke Tangan-Mu Tuhan Yesus. Tolonglah jamahlah anak ini Tuhan, jamahlah Tuhan perilakunya Tuhan di dalam kehidupannya sehari Tuhan, mengerti ya Tuhan. Kami percaya, berikan hatinya kerendahan Tuhan, jangan sombong. Saya selalu berdoa untuk Ruben ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk malam ini, untuk keluarga kami ya Tuhan, untuk Mbak Sapilin Tuhan. Kami doakan ya Tuhan di dalam aktivitas yang sehari-hari Tuhan, yang mungkin di dalam setiap hari. Tolonglah Mbak Sapilin Tuhan untuk mencari wajah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kami percaya, berikan kesehatan Tuhan di dalam